Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rizky Hanifah dari Geografi 2018A NIM 038 akan menjelaskan tentang pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Video ini merupakan pembelajaran geografi pada kelas 10 SMA. Simak baik-baik ya. Pengertian tanah. Tanah adalah bahan padat dari hasil interaksi pelapukan dan aktivitas biologis oleh suatu bahan induk atau batuan keras yang mendasarinya. Tanah juga adalah akumulasi tubuh alam bebas yang menempati sebagian besar permukaan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk. Hal ini keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu pula. Selanjutnya adalah faktor pembentukan tanah. Faktor pembentukan tanah dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor iklim. Yang kedua, faktor topografi atau relief. Yang ketiga, bahan induk. Yang keempat, organisme. Dan yang terakhir adalah waktu. Faktor yang dipengaruhi iklim merupakan faktor yang paling dominan dalam pembentukan tanah, karena iklim bersifat aktif dalam mempengaruhi bahan induk. Unsur iklim dalam proses pembentukan tanah dibagi menjadi 2, yaitu adanya dari peran temperatur udara dan juga curah hujan. Temperatur udara merupakan derajat panas dinginnya udara, sedangkan curah hujan mempunyai peranan yang penting dalam proses pembentukan tanah. Aktivitas hujan berpengaruh dimulai dari adanya tetesan air hujan yang mampu mengkikis batuan yang ada di permukaan tanah. Faktor yang kedua yakni dipengaruhi oleh topografi atau relief. Topografi atau relief berpengaruh dalam mempercepat atau memperlambat proses pembentukan tanah. Pada daerah yang mempunyai relief miring, proses erosi tanahnya lebih intensif sehingga tanah yang terbentuk di lereng menjadi terhambat. Sedangkan pada daerah datar aliran air permukaan menjadi lambat, erosinya kecil, dan sehingga proses pembentukan tanah lebih cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa daerah semakin miring, maka faktor penghambat pembentukan tanah akan semakin besar. Faktor yang ketiga adalah bahan induk. Bahan induk merupakan bahan asal yang nantinya akan terbentuk tanah. Bahan induk dapat berupa mineral, batuan, dan bahan organik yang terdiri dari sisa-sisa bahan organik atau zat organik yang telah mati. Faktor yang keempat adalah organisme. Organisme hidup berupa hewan yang paling berperan dalam pembentukan tanah adalah mikroorganisme berupa bakteri pembusuk. Mikroorganisme ini terutama berperan aktif dalam pembentukan tanah-tanah organik. Mikroorganisme ini akan bekerja sangat efektif pada suhu 25 derajat Celcius. Oleh karena itu, di daerah tropis, perkembangan tanah organis lebih intensif dibandingkan dengan di daerah sedang atau daerah dingin.
Faktor yang terakhir adalah faktor dari waktu. Pembentukan tanah membutuhkan waktu. Lama waktu pembentukan tanah terutama tergantung dari bahan induk dan iklim. Ada 5 tahapan waktu. Yang pertama, tahap permulaan. Tahap permulaan sedikit mengalami pelapukan, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah regosol muda. Yang kedua yaitu tahap juvenil. Tahap ini bahan induk mengalami pelapukan lebih lanjut, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah regosol tua atau yang disebut juga tanah terapan. Tahap yang ketiga adalah tahap viril. Pada tahap ini, bahan induk mengalami pelapukan secara optimum, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah latosol coklat. Tahap yang keempat adalah steril. Pada tahap ini, pelapukan mulai menurun, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah latosol merah. Dan yang kelima adalah tahap terakhir. Pada tahap ini, pelapukan sudah berakhir, baik desintegrasi maupun dekomposisi. Tanah yang terbentuk pada tahap ini adalah tanah laterit. Selanjutnya adalah proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah diawali dari proses pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Ada 3 jenis proses pelapukan secara umum. Yang pertama, pelapukan fisik, yang kedua, pelapukan kimiawi, dan yang ketiga, pelapukan biologi. Pada pelapukan fisik, yakni hancurnya dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Sedangkan pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Dan yang ketiga adalah pelapukan biologi. Pelapukan ini terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Yang kedua adalah proses pelunakan struktur. Pada proses kali ini, batuan rempahan yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana air dan udara adalah 2 komponen yang memegang peran penting dalam proses ini. Air dan udara nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan strukturnya. Proses selanjutnya adalah proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan tersebut. Dan yang terakhir adalah proses penyuburan. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan-bahan organik. Proses ini proses terakhir dari proses terbentuknya tanah, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik. Selanjutnya adalah sifat-sifat tanah. Sifat tanah ada 3. Yang pertama, sifat fisik,
Yang kedua, sifat kimia, dan yang ketiga adalah sifat biologi. Sifat tanah fisik. Yang pertama adalah warna tanah. Warna tanah dihasilkan dari pelapukan kimiawi dan organis. Faktornya yakni unsur Fe memberi warna kuning atau merah, dan bahan organik memberi warna coklat atau hitam. Yang kedua adalah struktur tanah. Struktur tanah dari susunan partikel-partikel tanah. Struktur tanah ini berdampak terhadap penguapan, perpindahan air, resistensi terhadap erosi, dan tempat akar tumbuhan. Yang ketiga adalah tekstur tanah. Terbentuk dari proses fisikal dan proses kimiawi. Pada proses fisikal, komposisi pasir dan lanau, dan proses kimiawinya dari komposisi lempung. Pada tekstur tanah mencerminkan karakter tanah. Apabila mengandung lempung, maka tanahnya lebih tahan erosi. Sifat tanah selanjutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia terdiri dari bahan organisme, unsur hara, dan pH tanah. Bahan organisme berperan dalam penguraian dekomposisi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diuraikan menjadi materi organik yang lebih sederhana. Yang kedua adalah unsur hara. Unsur hara merupakan sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur hara yang tersedia di alam maupun yang sengaja ditambahkan. Dan yang ketiga adalah pH tanah. pH tanah di sini tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. Benda yang bersifat asam jika angka skala pH kurang dari 7 dan basa lebih dari 7. Kondisi tanah yang paling ideal untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman adalah tanah yang bersifat netral. Namun demikian, beberapa jenis tanaman masih toleran terhadap tanah dengan pH yang sedikit asam, yaitu tanah yang ber-pH maksimal 5. Sifat tanah yang terakhir adalah sifat biologi. Pada sifat biologi, kandungan organisme dalam tanah seperti pada kandungan jumlah jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Sifat biologi ini dapat mempengaruhi respirasi tanah. Profil tanah. Profil tanah merupakan penampang melintang vertikal tanah yang tersusun atas lapisan tanah dan lapisan bahan induk. Lapisan tanah yakni merupakan bagian dari profil tanah yang terbentuk karena akibat proses pembentukan pada tanah. Profil tanah adalah lapisan-lapisan tanah tertentu yang menunjukkan tingkat kepadatan, ketebalan, warna, struktur yang berbeda-beda, dan lapisan tanah itulah yang disebut dengan horizon. Yang pertama yaitu horizon O. Horizon O, kadar bahan organiknya tinggi dan fraksi mineral sangat sedikit. Lapisan kedua yaitu horizon A. Horizon A yakni adanya aktivitas biologi dan adanya perakaran tanaman. Yang ketiga yaitu horizon E. Pada lapisan horizon E didominasi oleh pasir dan debu, dan juga warnanya lebih terang. Selanjutnya yaitu horizon B. Pada lapisan horizon B, warna lebih merah,
strukturnya tanahnya menggumpal. Selanjutnya yaitu horizon C, hasil dari pelapukan batuan induk dan mengandung banyak batuan tidak padat atau pecahan batuan. Yang terakhir yaitu lapisan horizon R. Lapisan ini batuannya sangat keras dan sulit dipecahkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tanah. Di sini saya akan menjelaskan 10 jenis tanah. Ada tanah laterit, regosol, grumusol, podzolik, tanah litosol, tanah vulkanik, tanah humus, tanah aluvial, tanah gambut, dan tanah entisol. Tanah laterit. Tanah ini mengalami pencucian oleh air hujan. Hasil warna pucat dan tidak subur. Kadar bahan pada tanah laterit organiknya rendah. Vegetasi ada rumput dan alang-alang. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Tanah laterit termasuk dalam jajaran tanah yang sudah tua, sehingga tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun dan karena kandungan yang ada di dalamnya pula. Biasanya tanah laterit ini bisa didapat di Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial yakni hasil dari proses sedimentasi. Tekstur yang ada di tanah aluvial berupa tanah butiran lepas-lepas. Tingkat kesuburan pada tanah aluvial ini bergantung pada bahan induk. Biasanya, tanah aluvial ini dimanfaatkan untuk pertanian. Tanah aluvial ini jenis tanahnya terjadi karena endapan lumpur. Biasanya, tanah ini terbawa karena aliran sungai. Tanah ini ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian padi, maupun palawija. Dan biasanya persebaran tanah ini ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Selanjutnya, tanah gambut dan tanah podzolik. Tanah gambut yakni hasil dari bahan organik yang belum melapuk secara sempurna. Di sini tanah gambut tingkat kesuburannya sangat rendah dan tingkat keasamannya tinggi. Tanah gambut merupakan tanah yang kaya akan bahan-bahan organik, bahkan sangat kaya. Tanah gambut terbentuk karena sisa-sisa dari makhluk hidup baik tumbuhan maupun binatang, seperti sisa pepohonan, lumut, rerumputan, dan binatang-binatang yang telah mati. Sisa-sisa makhluk hidup tersebut telah diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Kendati dalam proses pelapukan tersebut ada sesuatu kekurangan dalam bahan, yakni pada tanah gambut kekurangan oksigen, maka proses penguraian tersebut menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, proses penguraian yang tidak sempurna inilah yang membentuk suatu tanah gambut. Jika mengetahui dan memahami proses pembentukan tanah gambut, maka kita dapat mengatakan bahwa tanah gambut ini bukan merupakan tanah yang subur. Persebaran tanah gambut ini dapat kita temui di cekungan, lembah, ataupun rawa-rawa. Tanah gambut apabila kita lihat maka seperti tanah yang becek. Tanah gambut sangat dalam dan kedalamannya bisa mencapai 10 meter. Persebaran tanah ini sering dapat kita temui di semua wilayah di Indonesia, di antaranya Sumatera, Papua, Kalimantan,
dan wilayah lainnya. Akan tetapi, lahan gambut yang berada di masing-masing wilayah ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tanah podzolik. Tanah ini memiliki bahan induk yaitu batu gamping, pasir, dan lempung. Pada tanah podzolik, tingkat kesuburannya sangat tinggi dan dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering. Tanah ini mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena persebarannya yang hampir merata. Tanah podzolik ini berwarna merah hingga kuning, dan kandungan organik serta mineralnya akan sangat mudah mengalami pencucian oleh air hujan. Oleh karena itu, untuk menyuburkan tanah ini harus ditanami tumbuhan yang memberikan organik untuk kesuburan tanah, serta pemberian pupuk yang baik, pupuk hayati maupun hewani. Persebaran tanah podzolik ini biasanya digunakan untuk perkebunan dan persawahan, serta ditemukan di wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Jawa, dan di Jawa bagian barat. Selanjutnya adalah tanah regosol dan tanah vulkanik. Di sini tanah regosol adalah bagian dari tanah vulkanik. Saya akan menjelaskan tanah vulkanik terlebih dahulu. Tanah vulkanik yakni bahan induknya berasal dari material gunung api seperti pasir dan debu vulkanis. Tingkat kesuburan sangat tinggi dan dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanik yakni tanah hasil dari pelapukan bahan padat dan cair dari adanya aktivitas vulkanisme alias gunung meletus. Saat gunung berapi meletus, bahan-bahan yang keluar dari perut gunung berapi tersebut mengalami pelapukan dan menjadi tanah vulkanik. Tanah vulkanik memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena mengandung unsur hara atau mineral yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Selanjutnya yaitu tanah regosol. Tanah regosol mempunyai tekstur seperti butiran-butiran kasar yang berasal dari material gunung berapi. Kemudian tanah regosol ini merupakan sebuah tanah aluvial yang baru saja diendapkan. Akan tetapi tanah jenis seperti ini mudah didapatkan di daerah Bengkulu, pesisir pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Bentuk material dari jenis tanah regosol ini yaitu abu vulkan dan pasir vulkan. Tanah regosol ini banyak mengandung batu dan kerikil yang belum melapuk sempurna. Awal pembentukan material tanah regosol yakni adanya kejadian erupsi gunung berapi dan memunculkan seperti abu, pasir, dan kerikil. Ragam warna yang dimiliki biasanya berawal dari warna yang kemerahan, kekuningan, sampai ke abu-abuan. Tanah litosol dan tanah humus. Tanah litosol memiliki bahan induk dari material aktivitas vulkanisme. Tanah litosol banyak mengandung pasir kasar dan kerikil yang belum melapuk. Kandungan unsur hara pada tanah litosol ini rendah. Tanah litosol merupakan tanah yang mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda. Terbentuknya tanah litosol ini dari perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Tanah litosol dilakukan dengan cara menanam pohon supaya mendapat mineral dan unsur hara yang cukup.
Tekstur tanah litosol bermacam-macam, ada yang lembut, bebatuan, bahkan berpasir. Persebaran tanah litosol ini dapat kita jumpai di daerah kecuraman yang tinggi, seperti di Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Tanah humus. Tanah humus adalah hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan. Tingkat kelembapan dan kesuburan yang tinggi pada tanah humus dapat mengandung banyak bahan organik. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung unsur hara dan mineral. Tanah humus ini sangat subur. Tanah humus ini juga sangat baik untuk melakukan bercocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan, sehingga warnanya agak hitam ke hitam-hitaman. Persebaran tanah humus ini banyak dijumpai di Indonesia, seperti pada daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah dari Sulawesi. Selanjutnya yaitu tanah grumusol dan tanah entisol. Tanah grumusol, bahan induknya adalah abu vulkanik dan tanah liat. Tanah grumusol juga bahan organiknya relatif rendah. Tanah ini cukup dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur. Karakteristik dari tanah grumusol adalah tekstur tanahnya kering dan mudah pecah, terutama pada musim kemarau, dan memiliki warna hitam. pH yang dimiliki netral hingga alkalis. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan air laut dan memiliki bentuk topografi yang datar hingga bergelombang. Perubahan suhu pada daerah yang terdapat tanah grumusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Persebaran dari tanah grumusol ini dapat kita jumpai di Jawa Tengah, seperti di Demak, Jepara, Pati, Rembang. Untuk wilayah Jawa Timur, kita bisa menjumpai di daerah Ngawi, Madiun, dan untuk Nusa Tenggara Timur. Persebaran ini teksturnya yang kering akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. Selanjutnya yaitu tanah entisol. Tanah entisol mengalami pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasanya ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi. Bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah, dan berupa gundukan pasir seperti yang ada di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Persebaran tanah entisol ini dapat kita jumpai di daerah gunung berapi, seperti di Pantai Parangtritis Jogja, daerah Jawa, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.